Mari kita simak dan cara membuatnya. Bahan utamanya adalah yang kita ukur 1 kilo mentega. Itu terdiri dari 750 gram margarin, 250 gram butter, kemudian tepung terigunya biasanya sampai secukupnya, itu sekitar 1 kilo sampai 1 kilo 3 on. Kemudian telur 8 butir, kuningnya saja. Gula halusnya 250 gram, vanila, garam itu kita pakai setengah sendok makan. Kemudian tepung maizena 50 gram, susu bubuknya ini kita pakai 3 sendok makan, pewarna kuning muda. Oke, begitu saja. Pertama-tama masukkan mentega seluruhnya, campur. Di sini jika kalian tidak mempunyai butter, cukup dengan mentega saja 1 kilo semua. Saya pakai merek Blue Band. Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang saja. Masukkan gula pelan-pelan seluruhnya. Ini kita mixer, jangan sampai ngembang ya. Ingat, jangan sampai mengembang, karena kalau mengembang nanti nggak garing kue keringnya. Asal tercampur saja ya, asal tercampur, jangan sampai putih. Kalau putih kan hanya untuk bikin kue bolu ya. Kalau ini asal tercampur gula sama mentega. Lalu kita masukkan telur kuningnya 8 butir tadi. Dan ingat juga, ini jangan sampai putih dan mengembang, cukup tercampur. Matikan. Kita masukkan vanila bubuk, terus masukkan susu bubuk, masukkan garam, kita aduk sebentar aja, asal tercampur aja, pakai kecepatan rendah, 1 aja. Masukkan pewarnanya supaya nggak pucat nanti setelah dipanggang. Aduk lagi sebentar, jangan ngembang ya, pokoknya udah oke. Kita masukkan tepung maizenanya, kita aduk. Lalu masukkan tepung terigunya sebanyak 800 gram. Jadi kita bikin adonan intinya atau adonan utamanya ini jangan keras dulu. Jadi istilahnya ini setengah matang, setengah setengah keras lah pokoknya. Nah, nanti adonan yang masih lembek ini kita bagi 4 untuk menjadikannya 4 macam jenis kue atau 4 toples. Untuk keluarga kecil cocok untuk kue lebaran. Tunggu ya, kita bagi 4. Setelah dibagi 4 bagian tersebut, kita tambahkan masing-masing bahannya. Yang pertama kokokran 1 adonan pertama, kedua coklat bubuk 50 gram dan coklat chip 50 gram juga untuk adonan yang kedua. Adonan yang ketiga ini terdiri dari 50 gram juga kacang tanah yang sudah disangrai lalu di blender. Ini untuk putri salju
Yang keempat, untuk nastar, ini tambahannya keju parmesan 50-100 gram sesuai selera. Baik, kita mulai ya. Ini dihancurkan pakai tangan aja begini. Nanti kita campur dan kita masukkan ke adonan nomor 1. Oke, sebelum itu kita tambahkan masing-masing baking powder setengah sendok teh atau setengah sendok kecil, kecuali untuk nastar. Kenapa tidak dikasih untuk nastar? Supaya nastarnya tidak pecah. Ya, kita bagi ya, setengah sendok teh atau seujung sendok makan. Ini kita kasih baking powder supaya dia nanti renyah. Adonan yang pertama kita campur. Adonan yang kedua kita campur. Adonan ketiga kita campur juga. Adonan keempat keju kita campur juga. Oke, siap kita ulangi sampai tidak lengket di tangan dan bisa dibentuk. Jika masing-masing kurang tepung, tinggal ditambahkan. Tambahkan tepung terigu di masing-masing adonan sampai bisa dibentuk dan tidak lengket di tangan. Sambil diaduk sedikit-sedikit dengan spatula ya. Atau pakai tangan aja deh, biar kita bisa merasakan pas apa enggaknya. Lebih baik memang pakai tangan. Ya. Tidak lengket di tangan. Oke. Ini kita sisihkan ya. Untuk putri salju kita hancurkan kacangnya, kemudian kita ulenin ya. Nah, ini dia masih agak lembek, baru kita tambahkan tepung terigonya ukuran 3 sendok ini. Jadi ini fleksibel ya. Jadi kalau menurut kita ini sudah keras atau sudah bisa dibentuk, selesai, jangan dikasih lagi tepungnya, nanti keras. Kita sisihkan ya. Yang ini untuk nastar. Nah, kita hancurkan juga kejunya, jangan di mencet atau di ulenin terlalu keras. Ini masih lengket banget. Kita tambahkan tepung lagi ya. Nih, saya tambahkan 3 sendok tepung. Kalau kurang nanti bisa ditambah lagi. Yang penting udah bisa dibentuk. Nah, ini sudah bisa kan dibentuk atau dibulat untuk bikin nastarnya. Nah, mari kita mulai untuk membentuk masing-masing adonan tersebut. Mari kita buat adonan kokokran yang pertama. Dibulatkan. Nah, gini kita taruh. Begitu selanjutnya sampai selesai. Ya kayak gini nih, sudah selesai. Tinggal kita panggang bagian pertama. Sama juga yang coklat kita bentuknya kayak tadi juga. Gini. Nah, taruh. Panggangnya 180 derajat selama sekitar 20 menit, tapi tergantung dengan oven masing-masing ya, sering-sering dilihat aja. Kalau mencetak yang putri salju, kita kasih tepung dulu biar kita tidak menggunakan plastik. Biasanya bisa juga menggunakan plastik, cuma saya pengen coba dengan cara lain. Setengah senti ya. Lalu kita cetak kenapa aja boleh, sesuai dengan selera kita aja. Kok saya punyanya ini bulan sabit. Nah, itu dia. Kita ngambilnya pakai ini nih supaya enggak lengket tuh. Satu-satu kan. Nah, kita taruh di
cetakannya. Kita susun ya. Sudah jadi, kita cetak. Menunggu giliran dibakar, dipanggang, di open. Kue kering yang sudah matang itu tidak terlihat gelembung-gelembung minyaknya. Nah, seperti ini ya. Ini masih belum matang karena masih terlihat gelembung-gelembung di kuenya. Sudah matang kue kokokran yang pertama. Kita bulat-bulatkan gini dulu selainnya ya, biar mudah nanti kita bentuknya. Cara buat nastar bunga tulip sebagai berikut. Nah, kita bulatkan, kita gepengin. Kok gepengin? Kita pipihkan, kita taruh, lalu digulingkan gini aja, maka terjadilah bunga tulip. Nah, satu lagi. Caranya simple banget. Teret. Daripada bulat-bulat kan harus sempurna bulatnya ya, kalau enggak retak dia. Jadi saya lebih memilih bunga tulip gini, selain terdapat isi di dalamnya itu terlihat di luar yang yang menggairahkan atau yang menggiurkan karena kelihatan dari luar nanasnya. Nah, jadi kita panggang ya. Oke, kita panggang. Oh ya, sebelum dipanggang diolesin dulu dengan kuning telur. 1 kuning telur, 1 sendok madu. Nah, kita aduk. Aduh, maaf, jangan belepotan. Harus dikinin dulu biar nggak belepotan. Lalu kita panggang. Sudah jadi kue yang pertama, cornflake cookies. Yang kedua juga sudah matang, Coco chip cookies. Putri salju juga sudah matang. Kita taburi dengan gula halus sebanyak 200 gram ditambah dengan 2 sendok tepung maizena campur, lalu ditaburi di atas putri salju tadi. Dan ulun, namanya ulun. Kue yang keempat, nastar bunga tulip. Teret, sudah jadi juga. Nastar kali ini nanasnya tidak tersembunyi. Jadi kita sekali mengadoni adonan kue kering ini bisa menghasilkan 4 macam jenis cookies atau kue kering. Jadi simple banget dan nggak bikin kita repot saat membuatnya. Setelah dingin kuenya, kita tata di toples menjadi 4 toples. Cantik deh, jadi nih kita lebaran. Bagi kalian yang belum subscribe ya, dan like juga komen. Sampai berjumpa kembali di menu emas sendok selanjutnya. Bye.